Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ASN semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu pencegahan korupsi dana publik dan di lingkungan ASN. Kita akan belajar bersama bagaimana menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam pekerjaan agar harus seperti korupsi dana COVID-19 kemarin tidak terulang lagi. Nah, saya mau nanya nih, siapa di sini yang pernah terlibat dalam kegiatan pengolahan anggaran di kantor, misalnya jadi bendahara kegiatan? Oh, di sini anak-anak belum pernah, tapi ada juga sebagian enggak ya, berarti sudah tahu ya beberapa. Dalam pentingnya laporan keuangan yang jelas dan transparan. Nah, sekarang saya bakalan bagiin leaflet, nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Bapak Ibu udah dapat semua ya. Nah, di sini ada juga materi yang bakalan kita bahas hari ini, kayak misalnya di bagian tertulis ASN berintegritas Indonesia maju tanpa korupsi. Nah, artinya sederhana tapi kuat, integritas ASN menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, di situ ada bagian kasus nyata yang warna ungu. Kasus yang diangkat adalah kasus korupsi dana COVID-19 di Minahasa Utara tahun 2020. 3 orang terlibat, 2 diantaranya ASN. Nah, mereka menyalahgunakan dana bantuan nih, memanipulasi data, menerima dan menaikkan harga barang. Kerugian negaranya bisa mencapai 61 miliar loh. Bayangkan dana yang seharusnya membantu masyarakat justru disalahgunakan. Akibatnya banyak warga tidak menerima bantuan dan citra ASN ikut tercoreng nih. Dari kasus ini kita belajar bahwa kejujuran, tanggung jawab dan transparansi bukan hanya slogan, tapi kewajiban moral. Nah, di bagian sampingnya nih, sebelumnya saya juga menjelaskan yang apa itu korupsi. Nah, korupsi itu tindakan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Bentuknya bisa berupa manipulasi laporan keuangan, gratifikasi atau suap, penyalahgunaan dana publik, nepotisme, dan penggandaan barang dan jasa. Nah, di sini juga ada tertera, mengapa sih ASN harus menolak korupsi? Karena ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melayani masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan dan merusak citra pemerintahan juga nih, apalagi mencoreng ASN juga kan. Integritas ASN adalah kunci terciptanya pelayanan publik yang bersih, transparan dan terpercaya. Nah, di baliknya ini ada nilai-nilai dasar ASN anti korupsi yang warna ungu. Yang pertama itu ada kejujuran, di mana kejujuran itu bisa menyampaikan data dan informasi sesuai fakta. Terus selanjutnya bertanggung jawab, bisa menjelaskan amanah publik dan sungguh-sungguh. Habis itu transparansi, membuka akses informasi penggunaan anggarannya. Lalu yang keempat ada keadilan, memperlakukan semuanya dengan adil. Lalu selanjutnya ada keberanian, berani menolak dan melaporkan penyimpangan. Dan yang terakhir itu ada disiplin dan sederhana, menghindari gaya hidup berlebihan dan menjaga profesionalisme. Nah, apa sih langkah-langkah yang bisa teman-teman terapin nih, Bapak Ibu terapin? Yang pertama tuh laksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur nih. Selanjutnya bisa laporkan setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan. Lalu selanjutnya ada gunakan anggaran sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan ada penggelapan dana, dan yang terakhir jadikan tempat kerja sebagai zona integritas bebas korupsi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau berbagi pengalaman terkait pengolahan dana di tempat kerja? Ya boleh Pak. Kalau misalkan atasan ada penyimpangan kecil gitu, terus kita sebagai bawahan kan takut ini ya, takut melapor karena yang lapor biasanya kena imbas juga. Itu bagaimana? Oke, itu pertanyaannya bagus banget nih Pak. Sering terjadi di lapangan dalam situasi seperti itu. Langkah pertama adalah tetap gunakan jalur resmi, misalnya melalui atasan langsung yang lebih
Nah, kalau khawatir identitas terbuka, bisa juga pakai mekanisme pelaporan anonim. Jadi disediakan instansi masing-masing. Yang penting laporan kita berdasarkan bukti, bukan dugaan aja nih. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh? Misal nih, kita udah lapor Bu, tapi nggak ada tindak lanjut dari pihak sananya. Itu kita bisa ngelakuin apa ya Bu? Nah, pertanyaan ini juga penting nih. Kalau laporan belum ditindaklanjutin, kita bisa menindaklanjutin ke lembaga pengawas yang lebih tinggi atau bahkan ke KPK. Mulai kanal pengaduan masyarakat, intinya jangan diem, tapi juga jangan asal sebar isu atau prosedur. Semua tetap dalam koridor hukum dan etika ASN. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, boleh? Kalau misalnya laporannya udah terbuka terus nggak ada yang mau ngecek itu gimana? Jadi itu kayak cuma formalitas doang. Nah, itu juga bentuk kurangnya kesadaran bersama. Transparansi bukan hanya soal laporan dibuka di papan pengumuman, tapi tanggung jawab juga kita semua untuk mengawasi integritas itu kerja kolektif. Kalau nggak ada yang peduli, maka itu juga nggak bagus dan nggak akan berjalan sih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Berarti kalau pengawasan itu bukan cuma tugas bendahara organisasi aja ya? Betul sekali, pengawasan itu tanggung jawab bersama. Baik aparat desa, BPD, maupun masyarakat punya peran masing-masing. Misalnya masyarakat bisa ikut hadir saat musyawarah perencanaan pembangunan atau memantau penggunaan dana desa lewat laporan yang dipublikasi. Jadi jangan pikir itu bukan urusan saya, karena dana publik ini milik bersama. Ada lagi nih yang bertanya? Tapi kalau di desa kami tuh ya Bu, kadang orang yang jujur tuh malah dikecilkan Bu, dibilang so suci. Itu gimana ya? Wah, itu kenyataan yang sering juga diduga. Jadi orang-orang berintegritas memang tidak selalu mudah. Tapi ingat, kalau misalnya menjaga integritas berarti menjaga kepercayaan. Mungkin awalnya juga bakalan disukain. Nah, tapi jangka panjang orang-orang jujur dan bakal dihormatin. Kalau nggak ada yang berani mulai, perubahan juga nggak akan terjadi. Apa ada yang mau ditanya lagi? Iya sih. Ada tuh kalau misalnya kita lihat ya, itu sering terjadi ada proyek yang bahannya atau hasil kerjanya itu nggak sesuai dengan anggaran, tapi dibilangnya sudah sesuai dengan laporan. Nah, itu masuk korupsi juga nggak ya? Nah, ini pertanyaan juga cukup bagus nih. Ada ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan, itu bisa juga masuk kategori penyimpangan, tergantung sejauh mana selisihnya. Kalau terbukti ada niat memperkaya diri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara, itu bisa dikategorikan korupsi. Makanya penting banget ada pengawasan lapangan dan laporan realisasi fisik, bukan cuma angka di kertas. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh Pak? Kalau misalkan kita pengen mengawasi tapi takut dikira mencari kesalahan itu bagaimana ya? Nah, itu kekhawatiran yang cukup wajar. Kuncinya ada di sana kita nyampein gimana tuh. Nah, pengawasan itu bukan cari kesalahan, tapi memastikan kegiatan sesuai rencana dan aturan. Jadi gunakan bahasa yang sopan dan bukti yang jelas. Kalau niatnya baik dan prosedurnya benar, ya nggak perlu ditakutin. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, tapi Bu kadang masyarakat tuh suka mikir cuek karena mikirnya kayak itu mah harus pemerintah, padahal kan dana itu buat kita juga. Terus gimana caranya biar masyarakat itu ikut peduli gitu Bu? Nah, itu termasuk tantangan besar sih menurut saya juga kayak gitu. Salah satu caranya adalah edukasi dan keterlibatan. Misalnya saat musyawarah desa, warga diajak untuk melakukan prioritas kegiatan. Kalau masyarakat merasa dilibatkan,
Jadi tentang bagaimana kita bekerja dengan hati yang bersih dan tanggung jawab. Mulai dari hal kecil seperti jujur, mencatat pengeluaran, disiplin waktu, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. Dan situlah budaya bersih bisa tumbuh. Sekarang mari kita sebutkan bersama nilai-nilai anti korupsi yang ada di poster ibu-ibu semua. Mulai dibuka ada sekitar 6 poin. Kita sebutkan bersama-sama ya ibu bapak. Boleh 1, 2, 3. Tanggung jawab, tanggung jawab, transparansi, keadilan, keberanian, disiplin, dan sederhana. Luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ingat, hal sekecil apapun itu bentuk ketidakjujuran bisa merusak kepercayaan besar. Mari kita mulai dari diri sendiri, bekerja dengan tulus dan menolak segala bentuk korupsi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Salam integritas dan anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.